Perkenalkan, nama saya Maria Filomena Yulianti. Saya dari Poltekkes Kemenkes Kupang, jurusan Gizi, semester 4, tingkat 2, reguler A. Di sini saya akan membuat video mengenai penyuluhan dengan topik hipertensi. Setelah saya memberikan penyuluhan video ini, diharapkan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian mampu memahami dan mengerti mengenai hipertensi. Pada umumnya, hipertensi adalah kondisi peningkatan presisten tekanan darah pada pembuluh darah vaskuler. Tekanan darah yang semakin tinggi pada pembuluh darah menyebabkan jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah. Berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia WHO 2015, menyatakan 1 dari 3 miliar orang di dunia menderita penyakit hipertensi. Data itu mengartikan 1 dari 3 orang di dunia terdiagnosis menderita hipertensi. Di Indonesia, hasil Riskesdas tahun 2018, hipertensi mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan hasil Riskesdas 2013 dari 25% menjadi 34,1%. Baik, gejala-gejala yang mudah diamati antara lain gejala ringan seperti pusing, sakit kepala atau sering gelisah, wajah memerah, tengkuk terasa pegal, mudah marah, telinga berdengung, sukar tidur, sesak nafas, mudah lelah, mata berkunang-kunang atau penglihatan kabur, mimisan, dan keluarnya darah dari. Yang berikut ada faktor resiko. Yang pertama ada faktor resiko yang tidak dapat dikontrol dan ada faktor resiko yang dapat dikontrol. Faktor resiko yang tidak dapat dikontrol itu meliputi jenis kelamin, usia, dan keturunan atau genetik. Yang pertama jenis kelamin. Prevalensi ini terjadi hipertensi pada pria dan wanita itu sama. Namun wanita terlindungi dari penyakit kardiovaskuler sebelum menopause. Pendapat para ahli Wilson, Harrison, dan Kasper mengatakan bahwa wanita yang belum mengalami menopause dilindungi oleh hormon estrogen yang berperan dalam meningkatkan kadar high density lipoprotein atau biasa disebut dengan HDL. Yang kedua, umur. Semakin tinggi umur seseorang, semakin tinggi tekanan darahnya. Jadi, orang yang lebih tua cenderung mempunyai tekanan darah yang tinggi daripada yang berusia lebih muda. Yang ketiga, keturunan atau genetik. Adanya faktor genetik pada keluarga tertentu akan menyebabkan keluarga itu mempunyai risiko menderita hipertensi. Hal ini berhubungan dengan peningkatan kadar sodium intraseluler dan rendahnya rasio antara potasium terhadap sodium. Individu dengan orang tuanya dengan hipertensi mempunyai risiko 2 kali lebih besar untuk menderita hipertensi daripada orang yang tidak mempunyai keluarga dengan riwayat hipertensi. Selain itu, didapatkan 70-80% kasus hipertensi esensial dengan riwayat hipertensi dalam keluarga. Yang kedua adalah faktor risiko yang dapat dikontrol. Yang pertama, obesitas. Pada usia pertengahan 50 dan dewasa lanjut, asupan kalori mengimbangi penurunan kebutuhan energi karena kurangnya aktivitas. Itu sebabnya berat badan meningkat. Obesitas dapat memperburuk kondisi lansia. Kelompok lansia karena dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti artritis, jantung, pembuluh darah, dan hipertensi. Yang kedua, kebiasaan merokok. Merokok menyebabkan hipertensi karena nikotin yang terkandung di dalam rokok memiliki kecenderungan untuk menyempitkan pembuluh darah dan arteri yang menyebabkan plak. Yang ketiga, mengkonsumsi garam berlebih. Dalam diet Dutch Dietary Approaches to Stop Hypertension, kita diwajibkan untuk membatasi asupan nutrium atau garam. Yang keempat, yaitu stres. Hubungan antara stres dengan hipertensi diduga melalui aktivitas saraf simpatis. Peningkatan saraf dapat menaikkan tekanan darah secara intermittent
atau tidak menentu. Stres yang berkepanjangan dapat mengakibatkan tekanan darah yang tetap menetap tinggi. Hal ini dapat dihubungkan dengan pengaruh stres yang dialami kelompok masyarakat yang tinggal di kota. Untuk penderita penyakit hipertensi, dapat dijalankan diet hipertensi. Pengertian diet hipertensi sendiri adalah diet bagi penderita hipertensi yang bertujuan untuk membantu menurunkan tekanan darah dan mempertahankan tekanan darah menuju normal. Selain itu, diet hipertensi juga bertujuan untuk menurunkan faktor risiko hipertensi lainnya, seperti berat badan berlebih, kolesterol, asam urat dalam darah. 2. Tujuan membantu menghilangkan nutrisi garam atau mengurangi air dalam jaringan tubuh dan menurunkan tekanan darah hipertensi. Ketiga, syarat-syarat dietnya yaitu cukup energi, protein, mineral, dan vitamin. Yang kedua, bentuk makanan yang untuk pada penderita hipertensi ini disesuaikan dengan keadaan penyakit. Jumlah natrium disesuaikan dengan berat ringannya hipertensi juga. Makanan yang boleh dianjurkan atau yang boleh dikonsumsi untuk penderita hipertensi yaitu pertama buah-buahan, sayur-sayuran hijau, yogurt dan olahan susu yang rendah lemak serta ikan. Berikut makanan yang dihindari atau dibatasi. Yang pertama, makanan yang mengandung garam seperti makanan yang cepat saji dan makanan yang dalam kemasan. Yang kedua, makanan yang mengandung banyak gula. Yang ketiga, makanan berlemak. Dan yang keempat, makanan dan minuman yang mengandung alkohol. Baik, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan membantu para bapak, ibu, dan teman